saya mau fokus pada reorientasi kebijakan pengolahan pertambangan minerba di Sulawesi Tenggara. Pemda itu seharusnya bisa kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memastikan lulusan perguruan tinggi tidak boleh lagi kan pegawai negeri sekarang kalau hanya berharap pegawai negeri, jangan berharap teman-teman. Karena pertumbuhan bisa zero bahkan minus. Penguatan terhadap yang baik. Dan kita evaluasi dan melakukan perubahan terhadap yang dianggap ini tidak terlalu memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi anggaran kita adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat meningkat. Oke, selamat sore para pemirsa Kendari Info. Jumpa lagi di podcast Kisahan. Semua ada kisahnya, ya. Sore ini kita kedatangan tamu Pak Laude Ida, ya. Beliau dulu tentu sudah banyak yang kenal ya, saya yakin. Dulu beliau adalah Wakil Ketua DPD periode 2004-2014 dan 2014 sampai 2019, jadi 10 tahun. Kemudian selanjutnya beliau menjabat sebagai Komisioner Ombudsman Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2022. 2016 sampai 2021. Oh, 2016 ya? 16 2021. Sampai 2021. Oke. Lalu kemudian saat ini beliau akan maju sebagai bakal caleg PKS pada pemilu 2024 dan juga akan maju sebagai bakal calon gubernur Sultra pada 2024. Oke, selamat sore. Selamat sore, Krisni. Oke, saya cerita sedikit para pemirsa Kendari Info. Saya punya cerita sedikit. Jadi pada tahun 2003 saya sempat bergabung bersama beliau. Jadi sedikit banyak saya memang akrab sama beliau. Saya bahkan sempat menjadi staf ahli di daerah pada saat beliau menjadi anggota DPD yang lalu ya. Sebelum Bawaslu ya. Sebelum Bawaslu. Sudah dalam scale. Oke. Baik, bagaimana nih kesarannya Pak Kanda setelah demisioner dari Ombudsman RI? Aktivitasnya apa? Pak kembali ngajar atau gimana? Ngajar itu saya abdikan diri untuk hanya mendirikan jurusan sosiologi di UNJ. Itu saya kemudian saya lepas. Saya sekarang ya bebas saja karena saya masuk ke dunia bisnis dan politik. Jadi kaki saya satu ke bisnis, kaki saya satu ke politik sekarang. Jadi sampai sekarang masih lebih banyak bisnis daripada politik. Nanti mulai tahun 2024 nanti insya Allah itu ke politik. Tapi bisnis nggak boleh tinggalkan karena bisnis itu tidak pernah berakhir dan tidak ada pensiunnya kalau bisnis. Iya, betul. Kalau pegawai negeri pensiun. Yang gaji gitu. ya. Jadi sekarang ada aktivitas bisnis ya. Iya, oke. Anak-anak bagaimana? Apa kabar ini? Alhamdulillah baik-baik. Dulu saya terakhir ketemu itu mereka masih usia CSD kali ya. Udah lama sekali ini tidak ketemu. Ya, udah gede, sebagian sudah mandiri gitu. Dan mereka alhamdulillah baik-baik semua. Saya bersyukur pada anak-anak saya karena sejak awal dididik dalam keluarga saya kan pasti tidak ada yang bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti para pemirsa kalau punya anak pakai bahasa Inggris di rumah. Tidak seperti itu. Tidak penting itu. Tapi yang terpenting adalah fondasi agamanya itu yang lebih harus. Betul. Sehingga mereka tinggal di Australia, sekolah di Australia, di mana-mana pergi tidak terpengaruh apapun karena itu. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Beralih dari akademisi dulu kan saya tahu kita mengajar di UNJ. Di Unhalu dulu. Oh iya. Pertama Unhalu kan, pindah ke UNJ, kemudian berapa keluar. Tahun? 1988 sampai tahun 2004 itu saya jadi dosen. Oke, 2004. Okay. Jadi pada saat masuk ke
calon anggota DPD. Baru calon saja saya sudah mundur. Bisa-bisa bayangkan tuh kan. Betul. Lalu dari Unhalo pindah ke UNJ. Iya. UNJ, lalu kemudian kita resign kembali lagi. Resign dari dosen. Tapi keberanian beralih dari dosen atau akademisi itu ke politisi itu kan bukan hal yang gampang. Apalagi di Jakarta begitu kan, ambil langsung fokus ke DPD. Kita tidak start dari misalnya kota, provinsi, tapi langsung masuk ke ini. Jadi kan tahu karir saya kan tahu kan. Saya di tingkat nasional itu alhamdulillah kan dikenal. Di daerah juga alhamdulillah banyak teman-teman yang kenal dan bergerak untuk saya, sehingga saya tidak ragu. Dan yang terpenting adalah keyakinan, karena saya pembaca teks-teks atau tulisan-tulisan atau pikiran-pikiran Einstein. Albert Einstein menyatakan 90% keberhasilan adalah mulai dari keyakinan. Dan ketika dia tahu bahwa saya, Kristi kan tahu, saya jadi dosen, kemudian calon saja anggota DPD, baru calon nih, belum jadi keluar. Saya berpikir, saya percaya diri, karena saya percaya diri bahwa saya bisa mencapai sesuatu gitu. Dan tapi karir saya sebagai dosen kan bukan berarti tertinggal pada saat itu, karena saya tetap mengajar meskipun saya tidak jadi pegawai negeri lagi. Jadi itu waktu itu. Jadi antara keberanian beralih dari akademisi ke politisi memang waktu itu sudah siap ya. Waktu soalnya itu. Soalnya kan jiwanya saya tahu Pak Ida ini kan rajin menulis, betul-betul akademisi betul. Apalagi teritorinya banyak, rajin menulis, itu kan tidak mudah itu. Sudah mencintai dunia akademisi, lalu kemudian ke politisi, apalagi sekarang merambah ke bisnis, wah luar biasa. Betul. Bagaimana caranya? Karena sementara kita sudah. Saya dulu pencinta buku betul. Kristi kan tahu. Saya membacanya kuat sampai agak terganggu mata saya, sehingga saya harus pakai kacamata kadang-kadang. Tapi karena dulu itu kan waktu saya masih aktif mengajar, menulis, tidur saya sedikit sekali karena saya harus membaca dan menulis. Sehingga jam 3 subuh itu saya sudah harus membaca, menulis, sholat dan sebagainya. Itu tidak pernah terhenti meskipun saya tidak lagi saya tidak lagi sebagai dosen. Karena saya tetap menulis. Dan karya tulis saya kira ya mungkin di Indonesia sangat terbatas yang orang-orang seperti saya ya. Tulisannya seluruh surat kabar di Indonesia, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, saya sudah isi. Dan dulu 1 bulan tuh ya saya kira Kristi tahu waktu di Jakarta sama saya juga kan, antara 10 sampai 15 artikel per bulan. Dan majalah, jurnal, yang nulis di LP3S itu di Prisma itu kan masih ingat saya itu kan jadi orang Sulawesi Tenggara yang menulis sana itu saya. Dan saya tidak mudah melupakan itu meskipun saya sudah jadi anggota DPD, sehingga saya tetap menulis. Pikiran-pikiran kritis saya sering mengganggu orang lain, itu yang menjadikan saya juga terganggu. Kalau orang lain terganggu kan saya juga terganggu, termasuk para pejabat, teman-teman nih. Kalau orang Pak wartawan wawancara kan saya harus ngomong dan saya bersikap kan. Kalau saya berpendapat di televisi, dan ya hampir setiap hari ya TV itu masuk, di radio, surat kabar, saya bersikap kan. Saya menulis pun bersikap. Itu tidak mudah. Sebetulnya dilematis buat saya. Saya tidak ungkapkan, saya rasa ada beban. Pada waktu saya ungkapkan juga orang lain terganggu, misalnya Kristi atau pejabat si A sih. Bang Laude itu ngomong seperti ini, waduh, jangan lagi jadi aktivis, jangan jadi pengamat, kan sudah pejabat sekarang. Wah, saya terbebani itu. Saya ingat, Bapak dulu masih sering menulis walaupun menjabat sebagai anggota DPD, banyak tulisan-tulisannya. Jadi itu tidak mudah untuk melepaskan tradisi akademis, karena saya sekali lagi
Saya peneliti, penulis. Di UHO ini dulu baru pertama kali masuk saja itu sudah ada berapa judul penelitian yang tembus dibiayai oleh Bank Dunia, oleh proyek Bank Dunia, dana dari Bank Dunia pada saat itu. Dan kalau kita mengembangkan dulu PSPK di Jakarta kan, PSPK Jakarta itu kan proyek-proyek kita garap sendiri kan, dapat alhamdulillah memberikan apresiasi banyak lembaga dana kan waktu itu. Itu bagian dari pengalaman yang menjadikan saya lebih yakin pada diri sendiri, dan yakin pada diri sendiri kan juga punya relasi yang alhamdulillah cukup kuat ya di level nasional gitu. Oke. Baik, Kanda, ini narasi 2024. Nah, sudah ada beberapa baliho, flyer-flyer. Kita akan maju sebagai calon legislatif dari DPR RI, dari PKS, dan kemudian maju lagi menjadi calon gubernur. Jangan selalu disingkat Partai Keadilan Sejahtera. Itu singkatannya PKS gitu kan. Oke, Partai Keadilan Sejahtera ya. Oke lah. Nah, Kanda mau fokus kemana nih? Lebih fokus kemana sebetulnya? Fokus dua-duanya. Karena ini kan kalau saya analogikan pemilihan legislatif adalah jembatan untuk pemilihan gubernur. Karena legislatif Februari, pemilihan gubernur serentak di Indonesia, kepala daerah serentak itu pada bulan November. Sehingga kalau kita tidak punya modal di partai politik, kita nggak bisa, kita nggak punya kendaraan untuk masuk ke gubernur gitu. Tapi kalau taruhlah misalnya Kanda ini lolos menjadi otomatis kan maju ke gubernur mundur kan? Apa kita siap? Apalagi saya mungkin tidak mundur, tapi saya masih ingat pada periode DPD waktu itu menjabat, kita suara teratas, bahkan digabung 3 orang ini suaranya tidak bisa menyamai suara Kanda waktu itu. Saya lupa jumlahnya, tapi itu hari kan sempat kita jumlah-jumlah suaranya Kanda jauh di atas. Nah, begitulah cerdasnya itu, begitu cerdasnya keluarga kita di Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara. Memilih saya itu waktu itu memang cerdas. Itu harus apresiasi karena coba waktu itu nggak ada uang sama sekali kan? Nggak ada uang sama sekali. Kampanye itu saya kira hanya puluhan juta aja dalam 1 bulan itu gitu. Jadi kita harsa apresiasi. Kenapa? Pertanyaan di situ kenapa? Iya. Harus mundur. Ini kalau sudah terpilih misalnya kan harus mundur. Ya. Apa kita tidak merasa mundur itu kecuali sudah ada SK. Oh begitu. SK itu 1 Oktober 2024. SK sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD kira-kira begitu. Itu per 1 Oktober. Per 1 Oktober. Iya. Jadi kalau tahapan pemilu, pilkada pendaftarannya sudah lewat kan. Belum ada keputusan baru dari KPU bagaimana posisi orang yang sudah terpilih jadi anggota DPR atau DPD atau DPRD kemudian mencalonkan lagi sebagai kepala daerah. Belum ada pesannya, tapi ingat mundur kecuali sudah ditetapkan. Ini kan belum ditetapkan kita. Kalau terpilih pada bulan Februari, maka SK-nya itu bukan bulan Februari. SK sebagai anggota DPR atau DPD atau DPR, ya DPD DPR ya, itu pada 1 Oktober 2024. Kan masih ada apalagi mungkin ada yang sidang apalagi? Tapi prosesnya SK itu kan SK Presiden. 1 Oktober. 1 Oktober. Jadi sedangkan pendaftaran cagup atau pendaftaran kepala daerah itu jauh sebelumnya, mungkin bulan Juli atau Agustus ya. Gitu. Jadi belum bisa mundur kecuali ada ketentuan yang lain. Gitu kira-kira. Jadi jangan berpikir mundur dulu sekarang. Berpikir maju dulu. Lolos dulu. Soalnya itu yang ada di pembicaraan orang-orang gitu. Loh, kalau dia lulus ke DPR RI
mundur maju ke saya bilang oh iya benar juga ya. Jadi podcast ini memberikan pembelajaran yang baik supaya warga kita itu terinfokan secara baik apa tahapan yang harus dilakukan, apa keputusan akan diambil, apa sikap yang akan ada beberapa anggota legislatif yang maju lalu kemudian nanti akan maju menjadi kota kan, provinsi itu kan ada calon-calon wali kota atau bupati, itu akan terpikir bilang oh enggak fokus ke wali kota. Ke wali kota misalnya. Jadi tidak ada yang maju ini calon-calon kuat untuk saya lihat tidak ada yang ada info-info mau maju dulu ke pilcaleg begitu karena mereka pikir harus mundur. Tergantung sikapnya. Memang risikonya memang kan nih energi dan logistik yang banyak harus siap gitu. Iya betul. Tapi sebagai petarung harus siap untuk itu. Karena sudah matang arena ini sekarang. Ini sudah panggung sekarang sudah apa namanya? Matang sekali juga ya. Menabung lagi terus. Oke. Terkait dengan pengalaman setelah 2 periode di DPD. Anda tentu melihat sebetulnya potensi apa yang sebenarnya bisa kita gali di Sultra ini selain ya pertambangan yang lagi tren sekarang ini kan orang semua beramai-ramai masuk ke bisnis pertambangan. Sebetulnya selain itu potensi apa yang sebenarnya bisa kita gali gitu? Pertama harus ada tata kelola tambang. Itu sumber daya alam. Khususnya bidang pertambangan itu harus ada tata kelola. Reorientasi atau evaluasi tata kelola tambang. Kenapa saya punya gagasan itu? Di Ombudsman saya menangani bidang pertambangan, sumber daya alam lainnya juga, termasuk energi ya. Saya tahu kemana menjadikan tambang itu bermanfaat untuk rakyat. Dan pada waktu di Ombudsman itu sekitar lebih dari 500 IUP izin usaha pertambangan 500. Minerba di Indonesia. 500. Di Indonesia lebih dari 500. Dulunya mati sekarat. Dihidupkan lagi, hidup lagi itu karena saya yang mengkoordinasikan pada waktu itu. Seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara. Jadi kalau bicara soal Sulawesi Tenggara, banyak yang menambang sekarang itu bagian dari produk saya. Kalau bukan sekarang kan sudah mulai redup lagi Ombudsman. DPD dulu naik kan, itu karena ada saya. Kemudian saya diajak meredup lagi. Ombudsman kan waktu ada kami yang pimpin, itu berkilau terus setiap hari. Jadi teorinya di mana saya berada. Rupanya lembaga itu pasti hidup dan terkenal gitu. Itu soal itu. Tapi ini yang kembali pada pengolahan. Saya mau fokus pada reorientasi kebijakan pengolahan pertambangan minerba di Sulawesi Tenggara. Fokusnya adalah bagaimana agar rakyat bisa memperoleh manfaat yang besar dalam pengolahan tambang. Ingat, memperoleh manfaat yang besar. Sekarang ini pengolahan tambang itu ada 2 kategori. Satu, dimiliki oleh para pengusaha. Kedua, dimiliki oleh rakyat. Itu namanya izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat. Izin usaha pertambangan ini sampai hari ini itu belum memberikan manfaat yang besar bagi rakyat. Bagi masyarakat setempat. Paling mereka menjadi buruh. Padahal sumber daya alam ini dikeruk dan ditonton saja setiap hari oleh para pemilik di tingkat lokal itu ya. Nah sekarang kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena memang kebijakannya mulai dari menambang mereka dan tidak para pengusaha maksud saya dan tidak ada yang terlibat masyarakat desa, apakah koperasi atau BUMDes, termasuk Rusda itu tidak terlibat dalam mengolah tambang yang dimiliki oleh pemegang IUP itu. Ini IUP izin usaha pertambangan. Akibatnya apa?
Tidak ada keuntungan bagi rakyat. Dan menambang, menggali ore ini dijual, mereka yang gali, mereka yang jual. Jalannya pun hauling itu dibuat oleh mereka. Jetinya juga pelabuhan khususnya itu dibuat oleh mereka. Jadi masyarakat ingin menonton. Kenapa tidak berikan misalnya hauling untuk Perusda, jeti untuk BUMDes atau masyarakat desa. Ada coupling, ada bagian mereka untuk menambang. Itu tidak ada. Saya pernah coba itu ya. Saya pernah gas itu karena saya bantu mengaktifkan salah satu IUP, beberapa IUP lah di Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Pak Rusdi Masturi, teman saya senior. Kami sepakat untuk mencoba memberikan contoh bagaimana pengolahan tambang yang baik untuk menjadikan rakyat bisa memperoleh manfaat. Betul. Ternyata habis udah hampir ketemu dengan para petinggi lain, saya udah sebut lah. Tiba ketemu para pemilik modal, bukan pemilik modal, pemilik IUP-nya. Secara administrasi ternyata dia sudah kehilangan, hanya tinggal 5% sahamnya lagi. Apa yang terjadi? Kami tidak bisa bicara lagi untuk masukkan orang desa untuk menambah dan memperoleh manfaat di situ. Akhirnya batal. Itu artinya apa? Tata kelola tambang ini itu perlu dicoba dicarikan jalan keluarnya, dan itu Pemda memiliki peluang untuk itu, atau pemimpin lokal memiliki peluang untuk itu jika dia mau. Itu yang pertama. Kemudian kedua, izin pertambangan rakyat. IPR. IPR sekarang kan tuh ya sebetulnya itu porsinya lebih banyak masyarakat, tapi tidak dikasih ruang karena sudah dibatasi ini di Sulawesi Tenggara. Oh, ini IPR itu hanya untuk mineral non logam. Nah, ini semua sebetulnya merupakan kebijakan yang harus dibicarakan ulang. Nah, itu baru satu sektor. Sektor yang lain, pertanian. Nggak usah. Kris ini kan pertanian, backgroundnya kan. Pasti tahu. Zonasi pertanian itu diperlukan. Terus perikanan. Kan kita kelebihan banyak sekali, tidak terukur lah ini. Sumber daya alam kita di laut itu, ikan. Nah, industri perikanan harus lebih aktif lagi. Dan terkonsentrasi bukan hanya pada misalnya di Kendari, di mana di pelabuhan apa di Jayanti, bukan saja di situ, tapi di tempat-tempat lain juga, sehingga menyebar. Jadi industri perikanan dan itu harus dijamin masyarakat terlibat dalamnya dan memperoleh manfaat. Itu banyak sekali. Pertanian nggak usah kita bicara, itu terlalu banyak yang bisa dikembangkan. Peternakan juga seperti itu. Jadi terlalu banyak sektor. Itu dari segi sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia. Nah, kita jangan terlalu banyak memproduk orang yang punya pengetahuan banyak, tapi tidak punya keahlian khusus. Oke, betul. Ada dua orientasi kalau sumber daya manusia. Kita fokus pada pendidikan vokasi. Bukan berarti melupakan pendidikan yang berorientasi pada akademis, pada penguasaan iptek. Jadi dua-duanya harus berjalan bersamaan, tapi harus berdasarkan bakat setiap individu. Pemda itu seharusnya bisa kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memastikan lulusan perguruan tinggi tidak boleh lagi, kan pegawai negeri sekarang kalau hanya berharap pegawai negeri, jangan berharap teman-teman, karena pertumbuhan bisa zero bahkan minus untuk pegawai negeri dengan kemajuan iptek dan IT sekarang ini ya. Tidak ada yang bisa lepas dari kredit. Itu enggak. Jadi kalau diarahkan pada vokasi, kalau dikirim ke luar negeri pun itu menjadi sangat berharga. Di Jepang itu ada bagian dari keluarga kami Jepang ya, di Osaka ya, yang mendirikan, yang mensponsori, yang menginisiasi pendirian masjid di Osaka, yang kemarin waktu Lebaran kemarin membludak itu orang yang sholat di sana. Itu dua orang diantaranya dari Sulawesi Tenggara. Dari La Solo satu namanya Aco Ismail, dan dari Muna satu, mereka sudah punya keluarga di Jepang. Modalnya ada keterampilan pergi ke Jepang, kemudian
ya akhirnya tinggal Jepang sekarang karena punya keluarga orang Jepang. Jadi keterampilan vokasi itu diperlukan sehingga menjadikan orang itu memiliki keahlian khusus ketika bekerja di mana saja. Nah, yang memiliki bakat untuk ke iptek, wah itu kita harus fokus membiayai mereka ini. Ya, teman-teman tadi itu bahkan banyak anak-anak Sulawesi Tenggara sebetulnya yang pintar-pintar juga. Tadi yang datang di sini itu, dia ambil teknologi nano di Nara. Teknologi nano. Nano, ya. S1-nya serupa apa itu, Bang? Teknologi nano, orang sakit-sakit itu bisa diobati itu, teknologi kayak gitu. Dia ambil tuh, dia fisika, pendidikan fisika di UHO, di UGM fisika material, kemudian dia ambil teknologi nano. Masalahnya ini, Bang, vokasi tidak menjadi tren pilihan setelah tamat kuliah. Vokasi tidak menjadi pilihan untuk tren anak-anak muda gitu. Ya, mereka lebih banyak ke misalnya ekonomi, ke fisik, ke mana. Mereka anggap vokasi itu apa begitu kan? Belum ada pikiran-pikiran yang mereka tahu begitu. Mungkin kurang sosialisasi itu bagaimana saya juga enggak ngerti. Tidak apa-apa. Karena pilihan jarang sekali. Tidak apa-apa. Biarkan aja memilih, tetapi ada tambahan pengetahuan yang diberikan dalam proses pendidikan perguruan tinggi. Namanya pendidikan kewirausahaan. Kristis kan bikin bisa mengajar di rumah. Bikin ini kan. Ini siapa yang kan inisiatif sendiri. Adalah kreativitas yang dibutuhkan oleh ide dan kreasi yang harus berpadu bagi orang yang harus terjun dalam dunia usaha. Fokusnya kan untuk mencari uang. Sering kali Kris ini kerja di mana sekarang? Maksudnya kerja apa? Maksudnya pertanyaan itu arahnya kan dapat uang dari mana setiap bulan. Ini pertanyaan yang harus ditiadakan lagi ke depan. Karena orientasinya adalah dapat uang kan. Memperoleh uang untuk kehidupan dan terjamin hidupnya bahkan sejahtera. Iya, betul. Itu kalau pegawai negeri, kalau kita oke lah kita hargai semua, tetapi itu kan pertama terbatas. Kemudian juga ada pensiunnya juga, ada pensiunnya. Emang saya itu sudah tidak banyak menjanjikan ke depan karena terbatas ruangnya dan juga pendapatannya tidak sebanyak orang yang menekuni bidang khusus atau bisnis khusus. Orientasinya kan harus bisnis sekarang ini. Tidak boleh lagi orientasi yang tidak menghasilkan uang. Jadi kalau mereka masuk di ekonomi, di pertanian bagus, tidak apa-apa. Biarkan mereka memilih itu. Tetapi di dalam prosesnya di perguruan tinggi harus ditempa dengan pendidikan, namanya pendidikan vokasi, yang menjadi bagian dari pendidikan kewirausahaan. Gitu. Iya, saya paham. Kita dikasih kuliah 17 SKS ini. Terkait lagi terakhir narasi untuk maju ke Pilgub. Andaikan Abang terpilih nih, ya. Sebetulnya apa yang pertama akan Abang benahi di Sultra ini? Di Sultra ini? Sultra, kita bicara Sultra. Maksudnya benahi apanya? Benahi misalnya dari segi infrastruktur atau apa. Nah, kita kan sekarang ini banyak proyek-proyek gedung-gedung yang lumayan nih. Ya, kita gini, prinsipnya saya tidak merusak. Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan selama ini, para pendiri Sulawesi Tenggara dan para pemimpinnya selama ini kita apresiasi. Perkembangannya sampai sekarang kan sudah cukup bagus kan, mulai dari sampai Pak Nur Alam terakhir, Pak Ali Masih. Nah, kita perlu melakukan penguatan terhadap yang baik dan kita evaluasi dan melakukan perubahan terhadap yang dianggap ini tidak terlalu memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Yang kita perlukan ke depan adalah, yang saya mau lakukan adalah setiap uang yang keluar harus ada hitungannya berapa persen masyarakat yang menikmati dan meningkat pendapatannya. Dan termasuk dalamnya angka kemiskinan kita berapa. Kalau angka kemiskinan kita berorientasi pada
upaya menjadikan warga kita itu bebas dari kemiskinan. Betul. Untuk meningkatkan pendapatannya. Nah, apa yang harus dilakukan di situ? Sekali lagi, fungsi anggaran kita adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat itu meningkat. Nah, kemudian proteksi kekayaan alam kita seperti yang saya sebut tadi, itu bukan untuk membiarkan orang ya terus-menerus datang hanya manfaatan Sulawesi Tenggara, tetapi menjadikan warga Sulawesi Tenggara memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang ada. Jadi kalau mau melakukan, misalnya saya kritik, ada yang kritik misalnya, ada yang tanya saya, Bang, gimana itu Pak Ali masih kok bangun kantor gubernur 23 lantai? Saya bilang, itu kalau saya setujui, kita nggak bisa melarang, kenapa Anda setujui? Tapi kalau dianggap itu baik untuk ke depan, ya mungkin lanjutkan. Kalau nggak dianggap, oh ini kurang manfaat, kita bicarakan ulang. Karena ada namanya perubahan itu ditentukan oleh sebuah hasil evaluasi kebijakan. Didasarkan pada nilai manfaat seperti saya katakan tadi. Misalnya 5 triliun uang. Kalau 5 triliun uang itu digunakan berapa masyarakat kita yang meningkat kesejahteraannya. 1 triliun uang berapa yang meningkat kesejahteraannya. Jadi ukurannya nanti peningkatan kesejahteraan. Jadi rakyat menikmati apa yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Kalau rakyat tidak menikmati, jangan menganggap diri sebagai pimpinan yang baik. Sekali lagi, pemimpin yang baik adalah setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin itu. Dan itu saya mau lakukan. Memberi nilai manfaat dan dirasakan secara konkret oleh masyarakat lokal. Iya, betul. Tanpa itu, jangan pernah menganggap diri sebagai pemimpin yang baik. Jika perbuatan Anda, kebijakan Anda, atau apa yang Anda lakukan hanya Anda nikmati sendiri. Bagus sekali ini saya punya ini menara ini bagus sekali. Tapi rakyat masih banyak yang bahkan mungkin ada yang masih rumahnya saja masih tradisi kampung dulu gitu. Kan saya malu kadang-kala saya. Teman-teman bergerak di lapangan nih saya lihat. Ya, rumahnya masih seperti ya Allah, saya pikir ini merupakan bagian dari mandat untuk saya. Kelak nanti kalau Allah menghendaki, ingatlah Allah menghendaki saya jadi pimpinan daerah, maka hal-hal yang macam itu yang akan menjadi fokus ke depan. Nah, kemudian terkait dengan pemilih nih Bang. Kita pemilih di Sulawesi Tenggara ini yang terbanyak itu usia pemilih pemula kan 17 sampai anak muda lah 30. Nah, itu hampir berapa persen? Itu hampir setengah ya. Saya mau tanya, Abang nih, potensi apa atau tren apa yang bisa yang Abang lihat yang bisa kita kembangkan bagi para anak-anak muda ini? Karena kan masuk ke dunia PNS itu sekarang sudah setengah mati kan? Jadi dunia kerja apa nih yang bisa kita berikan ke mereka, ataukah potensi apa yang bisa kita terus gali ke mereka begitu kan? Apa nih? Soalnya kalau mau rebutan PNS, bonus demografi akan berakhir 2038. 2038. Oke. Berarti sekitar 15 tahun lagi. Kalau kita melewatkan momentum ini, maka kasihan generasi yang produktif menjadi tersia-siakan waktunya. Itu apa yang saya mau katakan, itu tanggung jawabnya pemimpin adalah mendeteksi apa yang harus kita lakukan ke depan untuk memastikan mereka bisa memperoleh manfaat dari kehadiran seorang pemimpin. Nah, nanti Krisni coba buatkan berikan masukan pada saya apa yang harus lakukan untuk mereka. Iya, soalnya kruku ini Pak setengah umurku. Iya, jadi gini, jadi itu kan kayak mereka kan ini bagus sudah. Krisni sangat berjasa lah untuk mereka. Tidak ada yang ya jarang yang apa. Ini kan memanfaatkan anak-anak muda yang kreatif, yang memiliki keterampilan. Justru seperti ini yang diperlukan. Jadi bukan kerja mana, kerja sama Krisni. Sebetulnya kerja yang kerja itu adalah dia membantu Krisni menghasilkan sesuatu yang
mereka juga merasakan manfaatnya. Ini ada aksentuasinya pekerjaan seperti ini. Kedepan anak-anak muda kan beda dengan kita jarang yang kreatif ini. Anak-anak muda ini nggak usah tanya apa yang mereka mau, itu mudah sekali mereka lakukan, kreatif sekali kan. Jangan kan itu saya lihat nih anak saya SMP nih, ternyata karya tulisnya, bikin karya tulis kemarin sudah 2 nih. Satu itu nir plastik, itu anak saya di SMP. Sekarang dia perkuat lagi waktu SMA lab school. Bagus sekali tulisannya, bagus, kreatif. Satu kemarin dia nulis karate, jadi teknik dasar karate. Padahal baru diajar dasar-dasar karate, nulis bagus sekali tulisannya. Ini maksudnya, ini umur 12-13 tahun sudah bisa menulis yang baik seperti itu, dan kreasi, membuat gambar-gambar itu kan tersedia semua sekarang. Mana ada orang tua yang bisa seperti itu. Dia minta tolong anaknya dulu, gimana ya, coba bukakan HP saya apa ini. Tapi maksudnya hargai mereka, tinggal diarahkan ke depan seperti apa itu. Saya belum bisa bicara banyak kalau tidak jadi gubernur, dan saya tidak bisa mendikte juga kemauan saya, karena mereka kira-kira maunya apa ini. Oh, kita bicarakan. Jadi dengan kalangan milenial ini, generasi yang produktif ini, itu jangan kita bicara sendiri dulu. Kita tanya mereka, trennya apa yang harus dikerjakan kira-kira supaya mereka bisa lebih produktif. Mereka ini rata-rata produktif loh. Kecuali ya tiap hari hanya kerjanya main itu aja, itu main ke kafe apa saja. Itu tidak terlalu bagus juga. Nggak, saya izinkan pergi ke kafe mereka. Nggak apa-apa ke kafe. Itu loh. Seni itu ternyata berdasarkan hasil penelitian meningkatkan IQ. Jadi jangan orang menyanyi, belajar musik, menyanyi itu sebetulnya meningkatkan IT. Main catur juga begitu. Tapi jadi mereka bilang kan saya, Pak, ini produser kerja Rodi. Kita dipaksa kerja Rodi. Iya. Oke, Kanda, bincang-bincang menarik sekali, sharing-sharing yang sudah kita bangun hari ini menarik. Terakhir nih closing statement. Pemirsa Kendari Info, hampir sebagian besar adalah segmen anak muda, ya. Jadi dalam Instagram kami ya lumayan lah, hampir 271.000 dan hampir 80% anak muda. Nah sekarang closing statement nih untuk anak muda, silahkan. Pesannya apa begitu ya? Ya, untuk anak muda saya kira tetap kreatif. Yakin, rencanakan sesuatu dan yakin untuk menggapainya. Ke depan kita bersama membangun Sulawesi Tenggara, insya Allah, jika Allah menghendaki. Oke, terima kasih Kanda.